وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Kodrat merupakan seorang ustadz peruqyah yang tidak pernah gagal dalam mengobati gangguan jin. Namun kini ia harus berhadapan dengan setan yang bernama Aswala yang telah merasuki anaknya Alif Al-Fatana dan berhasil membunuh putranya. Bagaimana pembalasan dari sang ustadz? Langsung saja kita simak alur ceritanya yang berjudul Setelah kejadian itu, Kodrat mendekam di penjara. 3 tahun telah berlalu. Kini Kodrat sangat jauh dari agamanya. Meskipun begitu, ia masih dapat kesempatan bangun setiap subuh. Teman sekamarnya selalu menasehati Kodrat agar ia kembali lagi pada Tuhannya. Namun Kodrat yang sudah kecewa pada Tuhan tidak mengindahkan perkataan bapak tersebut. Baginya, Tuhan sangat tidak adil padanya. Karena setelah mengambil nyawa istrinya, kini Tuhan mengambil nyawa putra kesayangannya. Hal itu membuatnya kehilangan semangat hidup, hingga ia tidak peduli meskipun mendapatkan remisi. Tiba-tiba, seorang sipir penjara datang mencekik Kodrat dengan rantai, lalu menyeret dan menggantungnya. Ternyata sipir tersebut telah dirasuki oleh setan Aswala yang berniat ingin membunuh Kodrat. Untung saja Kodrat diselamatkan oleh teman sekamarnya tadi, yang melaporkan kejadian itu kepada sipir lain. Karena kejadian itu, Kodrat kritis. Setelah terbangun, ternyata dia sudah berada di alam lain. Di tengah kebingungannya, Kodrat melihat air di hamparan padang pasir. Lantas, ia segera melaksanakan salat. Usai melaksanakan salat, Kodrat kembali lagi pada tubuhnya, di mana saat itu ia berada di kamar mayat. Sontak hal itu membuatnya ketakutan. Scene berganti lagi di mana Kodrat dalam perjalanan menuju pesantrennya dulu. Namun, ia dirasakan oleh tangisan anak yang sedang diganggu oleh setan. Kodrat yang melihat itu pura-pura tidak tahu, hingga ia memutuskan untuk turun dari bis itu. Setelah ia berjalan cukup jauh, Kodrat akhirnya tiba di gerbang desa, tempat pesantrennya berada. Dalam perjalanan menuju pesantren, Kodrat merasakan adanya gangguan jin dari sebuah rumah. Namun, karena traumanya, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di rumah itu, kita diperkenalkan dengan tokoh lainnya yang bernama Yasmin, seorang janda beranak 2, dan Siti teman dari Yasmin, serta Jihan putri si Siti. Di sana mereka sedang mengadakan pengajian, karena Jihan telah dirasuki oleh roh jahat hingga ia harus dipasung. Namun sayang, Jihan akhirnya meninggal dunia. Cerita kembali lagi pada Kodrat, yang merasa ada keanehan dengan pesantrennya, yang mana sangat berbeda dengan pesantrennya dulu. Tak lama berselang, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jafar. Di sana, Jafar menceritakan apa yang telah menimpa pada pesantren, hingga keadaannya bisa seperti ini. Di rumah Yasmin, dia tengah berbincang dengan anaknya Alif, di mana Alif mengajak ibunya bermain usai mereka makan. Namun, sang ibu menyuruhnya untuk tidur. Karena kesal, Alif masuk ke kamarnya dan mengatakan untuk bermain dengan ayahnya saja. Mendengar itu, Yasmin teringat dengan almarhum suaminya.
Ayah di situ sama siapa? Alif lagi main sama ayah. Dari luar kamar, Yasmin mendengar Alif berbicara sendiri. Tak lama berselang, putrinya yang bernama Aisyah pun pulang. Di tengah perbincangan mereka, terdengar suara teriakan dari Alif. Dan lebih parahnya lagi, kursi roda milik Alif terlempar ke arah pintu. Tak ingin larut dalam kebingungan, mereka bergegas menolong Alif. Ketika Alif terbangun, ia mendapati lemarinya telah disimpan ibunya di gudang. Hal itu sontak membuatnya marah. Pada malam harinya, ibu dan kakaknya mencari Alif. Hingga Yasmin mendapati Alif tengah berbicara sendiri pada lemari itu. Di dalam gedung itu, Alif marah pada ibunya karena mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Lantas, Alif yang dirasuki oleh roh jahat menyerang ibunya menggunakan benda tajam. Syukurlah ibunya berhasil melarikan diri dan mengunci Alif di gudang itu. Di luar gudang, Yasmin berpesan pada putrinya agar tidak membuka gudang itu sampai ia kembali dari pesantren. Sesampainya di pesantren, Yasmin menanyakan Ustadz Jafar pada Kodrat. Namun sayang, Ustadz Jafar sedang keluar. Akhirnya, Yasmin meminta tolong pada Kodrat. Namun, Kodrat menolaknya. Ketika Yasmin menyebutkan nama anaknya, sontak membuat Kodrat teringat pada putranya. Akhirnya, Kodrat memutuskan untuk menolong Yasmin. Beralih pada Aisyah yang memutuskan untuk membuka gedung itu. Celakanya, setan itu mempengaruhi Aisyah untuk masuk ke dalam lemari. Di sana, ia melihat keluarganya berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Pada saat ia akan memotong kue, Aisyah merasakan sakit pada tangannya. Ternyata, kue yang akan dipotongnya adalah tangannya sendiri. Syukurlah, Ustadz Kodrat akhirnya datang bersama Yasmin. Di sana, Ustadz Kodrat mengusir roh jahat tersebut dengan membacakan ayat Al-Quran. Sebelum musnah, ia mengatakan bahwa akan datang penguasa mereka yang akan menyesatkan umat Nabi Muhammad, yang tak lain adalah Dajjal. Dalam perjalanan kembali ke pesantren, Kodrat dihampiri iblis Aswala hingga ia terjatuh dari tebing. Saat siuman, ia segera bergegas mencari Alif, mengingat bahwa iblis yang mengganggunya adalah Aswala. Namun di sana, Ustadz Jafar lebih dulu membawa Alif. Meskipun Kodrat sudah memberi penjelasan, Jafar tidak mengizinkannya untuk mengobati Alif. Kamu orang pesantren Kahuripan kan? Iya betul. Maaf, tanah kebun. Satu desa tahu. Kalian pakai agama buat menuhin nafsu. Keesokan harinya, Kodrat dan Aisyah pergi ke rumah Siti. Karena Kodrat justru dimarahi oleh suami Siti, mengatakan bahwa orang pesantren hanya bisa merampok, jual agama untuk dunia. Dan di tengah obrolan mereka, Siti terjun dari tebing hingga meninggal dunia. Dapat imbalan apa kamu dari keluarga Yasmin? Mana lagi yang kamu dengar ini? Fitnah itu. Nggak tolong mereka, Far. Sama kayak anak Tanti. Bayar. Ya. Kalau masalah tanah, Bangunan pesantren kita maslahatan hidup orang banyak. Scene berganti di mana Yasmin sedang berkumpul bersama anaknya. Namun, tiba-tiba saja listrik rumah itu padam. Yasmin pun mengeceknya ke gudang. Di sana, setan Aswala merasukinya. Cerita kembali lagi pada Kodrat yang mulai curiga pada Jafar. Tapa terkejutnya, ia mendapati Jafar sedang melakukan ritual penyembahan iblis. Kodrat mengatakan, bagaimana bisa Jafar melakukan perbuatan musyrik itu? Jafar berkata
bahwa dia tidak pernah menyembah Tuhan, hingga perkelahian pun pecah di antara mereka. Di rumahnya Yasmin, ia berencana membakar gedung miliknya. Hal itu semata, Yasmin dipengaruhi oleh roh jahat. Tidak hanya itu, roh itu bahkan menyuruh Yasmin untuk mengubur anaknya hidup-hidup. Syukurlah, Aisyah segera mencari Ustadz Kodrat. Pada saat mereka tiba di gudang, perkelahian antara Ustadz Kodrat dengan setan Aswala tidak dapat dihindari lagi. Atas pertolongan Allah, Kodrat berhasil mengalahkan setan Aswala itu, memusnahkannya untuk selama-lamanya. Cerita pun ditutup dengan adegan Kodrat pergi berkelana untuk menuntut ilmu yang lebih dalam lagi.